Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Jenius Fang Qiu. Bab 485. Kamu tampak sangat percaya diri. Su Miaolin menatap Fang Qiu dengan heran, berpikir sejenak, dan berkata, meskipun saya tidak tahu mengapa Anda begitu percaya diri, karena Anda adalah murid saya, sebagai guru, saya hanya bisa mempercayai Anda dalam hal ini. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga tidak lagi membicarakan masalah ini. Sebagai gantinya, mereka mulai makan malam sambil mengobrol. Setelah makan, Fang Qiu masuk Weibo untuk melihatnya. Ternyata masih belum ada jawaban dari keluarga Yang Ningyuan, yang telah mengeluarkan pemberitahuan hadiah. Di sebuah villa besar di kota Huaxia, beberapa pria dan wanita berpakaian bagus sedang duduk di sofa yang sangat mewah, mendiskusikan sesuatu di ruang tamu. Seorang wanita bertanya, bisakah Fang Qiu melakukannya? Seorang pria menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir itu tidak akan berhasil. Meskipun siswa yang bernama Fang Qiu ini sangat populer baru-baru ini, ia masih terlalu muda dan hanya mahasiswa baru. Dia bahkan tidak dilahirkan di keluarga pengobatan Cina yang terkenal. Bahkan jika dia telah membuat prestasi besar dalam industri pengobatan Cina, dia pasti tidak akan cukup kuat. Pria lain bergema, saya kira begitu. Aku takut bocah ini hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Jika bahkan seorang mahasiswa baru dapat sangat mampu, bagaimana pengobatan Tiongkok dapat berakhir dalam situasi seperti itu? Wanita itu mengerutkan kening dan berkata, jika itu masalahnya, maka mari kita tolak dia. Segera, keluarga Yang Ningyuan memposting ulang posting Fang Qiu dan berkata, terima kasih atas kebaikan Anda, Dr. Fang. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah masalah hidup dan mati. Yang kita butuhkan adalah ahli kedokteran dengan lebih banyak pengalaman. Begitu pos dikirim, segera menyebabkan keributan pada Weibo. Mereka yang berpura-pura menjadi penggemar Fang Qiu semua muncul pada saat ini. Beberapa jam yang lalu, mereka meninggalkan semua komentar untuk mendukung Fang Qiu. Tapi sekarang setelah Fang Qiu ditolak, kelompok orang ini langsung melompat keluar dan menertawakan Fang Qiu dengan liar. Haha, Tuan Fang Qiu, wajahmu sudah ditampar, bukan? Seorang jenius pengobatan Tiongkok tradisional. Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk menemui pasien. Apa gunanya menjadi dokter pengobatan tradisional Cina? Anda sebaiknya pulang dan memelihara beberapa babi. Baca lebih banyak bab tentang novel ringan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah master pengobatan Tiongkok? Anda hanya mahasiswa baru dan masih mahasiswa, tetapi Anda berani menerima tantangan semacam ini. Apakah kamu tidak tahu betapa tak tahu malunya kamu? Haha, ini sangat lucu. Anda baru saja ditampar saat Anda penuh percaya diri. LOL. Dalam gelombang tawa gila, penggemar Fang Qiu maju satu demi satu, berusaha menghiburnya. Lebih baik begini. Anda tidak harus pergi. Ya, ini masalah hidup. Kami semua sangat mendukung Anda, tetapi Anda baru saja belajar kedokteran untuk waktu yang singkat. Kita semua percaya bahwa dalam beberapa tahun, Anda akan dapat melakukannya. Betul sekali. Anda baru belajar pengobatan Tiongkok selama setahun. Meskipun Anda tidak mendapatkan kesempatan ini, jangan berkecil hati. Kami percaya bahwa Anda akan dapat mencapai puncak pengobatan Cina. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, kami akan selalu ada untuk Anda setiap saat. Kata-kata para penggemar terus-menerus mendorong Fang Qiu. Sementara itu, awak dokter pengobatan Tiongkok muda menghela nafas lega. Direktur Li Huawen sangat lega. Sedangkan untuk pertunjukan, ini adalah hasil terbaik. Bukan karena Fang Qiu tidak berani menerima tantangan. Hanya saja penerbit hadiah itu tidak mau memberinya kesempatan. Bagaimanapun, masalah ini benar-benar tidak dapat membuktikan bahwa Fang Qiu tidak mampu. Itu hanya bisa membuktikan bahwa Fang Qiu benar-benar terlalu muda. Meninggalkan rumah Su Miaolin, Fang Qiu sedang dalam perjalanan ke asrama. Dia kemudian menyalakan ponselnya dan masuk ke Weibo. Ternyata dia baru saja turun hujan di parade. Kali ini, dia malu. Namun, setelah memikirkannya, ia mendapati bahwa itu adalah reaksi normal. Jika itu dia pasti tidak akan berani membiarkan seorang pemuda menjadi dokternya. Bagaimanapun, ini bukan penyakit normal. Bip, 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 sementara Fang Qiu sedang menjelajah Weibo dengan senyum masam, Jiang Miaoyu tiba-tiba memanggilnya. Halo, Fang Qiu menjawab telepon. Jiang Miaoyu bertanya, haha, bagaimana perasaanmu sekarang? Fang Qiu mengerutkan bibirnya. Tidak begitu baik. Aku sebenarnya cukup senang. Jiang Miaoyu terkekeh dan berkata,
setidaknya Anda tidak harus mengambil risiko. Fang Qiu merasa pahit. Apakah hal yang aku tolak oleh orang lain begitu lucu? Ini bukan tentang menolak. Jiang Miaoyu buru-buru menghiburnya, sudah jelas bahwa mereka tidak memiliki wawasan. Mereka tidak beruntung menerima perawatan Anda. Fang Qiu tersenyum kecut. Kenapa aku merasa kamu tidak menghiburku? Sepertinya kau mengolok-olok kemalanganku. Kamu memang pacarku. Begitu pintar. Jiang Miaoyu terkekeh dan berkata, itu semua karena kamu begitu bodoh untuk menerima tantangan sebelumnya. Fang Qiu mendengus, "Huff. Tunggu dan lihat bagaimana saya kembali ke babak ini." Jiang Miaoyu terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Apa? Apa yang akan kamu lakukan?" "Huff." Fang Qiu mendengus lagi. "Ayo, katakan padaku." Nada bicara Jiang Miaoyu melunak dan dia buru-buru berkata, "Saya salah. Aku seharusnya tidak menertawakan. Saya dengan tulus dan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Anda. Tolong jangan lakukan hal bodoh lagi, oke?" Fang Qiu mendengus, "Jika kamu mengatakan itu sebelumnya, mungkin aku akan setuju. Tapi sekarang, sudah terlambat. Tunggu dan lihat saja. Sampai jumpa." Setelah selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Dia bahkan tidak memberi Jiang Miaoyu kesempatan untuk membantah. Dia segera memanggil He Gaoming atas nama Fang Qiu. Ketika telepon terhubung, suara He Gaoming datang, "Yo, Brother Fang. Apa yang salah? Anda belum berhubungan dengan saya untuk waktu yang lama. Apakah Anda memiliki bisnis lain hari ini?" Fang Qiu segera mengangguk. "Iya." He Gaoming berkata dengan jujur, "Saya mendengarkan. Selama kamu mengatakannya, aku pasti akan membantumu mengetahuinya." Fang Qiu berkata, "Saya ingin Anda membantu saya mencari tahu di mana rumah Yang Ningyuan. Yang saya inginkan bukanlah semua rumahnya, tetapi posisi khusus di mana dia sekarang." Dia sadar bahwa orang-orang kaya seperti Yang Ningyuan pasti memiliki banyak rumah di berbagai tempat di negara ini. Kunjungi novelvip.com. Karena itu, ia harus menjelaskan kepada He Gaoming. Mendengar permintaan Fang Qiu, He Gaoming terkejut dan berkata, "Sial. Brother Fang, saya telah memperhatikan apa yang Anda lakukan di Weibo dan saya juga salah satu penggemar Anda. Saya mencoba meyakinkan Anda untuk membiarkannya pergi. Jangan konyol. Dokter biasa tidak bisa menyembuhkan penyakit seperti ini. Jika Anda benar-benar dapat menyembuhkannya, Anda akan terkenal. Tapi itu hanya sedikit peluang. Namun, kemungkinannya adalah Anda akan gagal. Selain itu, akan baik-baik saja jika kamu gagal menyembuhkannya. Bagaimana jika Anda membunuhnya?" Setelah mendengar He Gaoming berceloteh, Fang Qiu melengkungkan bibirnya dan berkata langsung, "Sebutkan harga Anda." He Gaoming segera berkata, "Sepertinya kamu sudah mengambil keputusan. 50.000. Fang Qiu berkata tanpa berkata-kata, "Mengapa saya merasa itu tidak murah sama sekali?" He Gaoming segera menjawab, "Tentu saja itu tidak murah. Seperti kata pepatah, persahabatan adalah persahabatan, dan bisnis adalah bisnis. Sebagai seorang pria, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memiliki prinsip kita sendiri, bukankah begitu?" Fang Qiu tidak repot-repot menawar lagi. Dia berkata langsung, "Baik. Saya akan menunggu kabar Anda." "Baik." He Gaoming tertawa dan menutup telepon. Pada sore hari, Fang Qiu, yang baru saja selesai membaca buku dan akan pergi ke perpustakaan, tiba-tiba menerima telepon dari He Gaoming. Fang Qiu menjawab, "Halo." Suara He Gaoming terdengar. "Ada berita." Fang Qiu berkata, "Silakan." He Gaoming berkata, "Yang Ningyuan sekarang di kota Jiangnan, di sebuah villa di sebelah Danau Barat." Fang Qiu berkata, "Kirimi saya alamatnya." "Oke," jawab He Gaoming dan menutup telepon. Setelah beberapa saat, Fang Qiu menerima pesan itu. Fang Qiu tidak ragu sama sekali. Dia meninggalkan sekolah secara langsung dan naik kereta berkecepatan tinggi ke Jiangnan. Tampaknya ada hubungan khusus antara Jiangnan dan aku. Dalam perjalanan ke Jiangnan, Fang Qiu berseru pada dirinya sendiri. Terakhir kali, dia datang ke wetland barat untuk mendapatkan surga harta karun dan kemudian menemukan harta karun bumi di sebelah Danau Barat. Sekarang dia akan ke Jiangnan lagi. Itu memang takdir. Setelah dia turun dari kereta kecepatan tinggi, Fang Qiu naik taksi langsung dan bergegas ke rumah Yang Ningyuan. Setelah berjalan sebentar, Fang Qiu menemukan sebuah villa terpisah menghadap ke Danau Barat, yang berada di posisi terbaik. Berbeda dari villa-villa lain, villa ini dikelilingi oleh tembok dan benar-benar terisolasi. Pada saat ini, ada dua pria berjas berjaga di depan gerbang villa. Ketika dia tiba di villa,
Fang Qiu langsung masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, dua pria besar yang menjaga pintu datang dan menghentikannya. Ini adalah tempat pribadi. Orang yang tidak terkait tidak diizinkan masuk. Fang Qiu merasa sangat tak berdaya ketika mendengar itu. Dia berpikir sendiri. Aku takut bahwa hanya aku yang merasa dirugikan karena datang ke sini untuk menemui seorang pasien dari jarak jauh. Dia meninggalkan pintu depan. Setelah berpikir sebentar, Fang Qiu memanjat dinding samping dan masuk. Akibatnya, begitu dia memasuki villa, alarm di villa langsung berdering. Untuk sesaat, beberapa penjaga keamanan dengan cepat bergegas dan mengelilingi Fang Qiu. Petugas keamanan bertanya, "Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan?" "Saya seorang dokter." Fang Qiu tidak takut sama sekali. Dia bertanya langsung, "Apakah Anda pernah mendengar dokter pengobatan Tiongkok muda?" "Tidak." Para penjaga keamanan menggelengkan kepala mereka. "Apakah Anda pernah mendengar tentang Fang Qiu?" "Tidak." Fang Qiu terdiam. Dia berpikir sendiri. Sepertinya aku tidak cukup terkenal. Apa yang terjadi? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Mereka mengikuti suara itu dan melihat seorang pria setengah baya dengan pakaian mewah berjalan cepat. Ketika dia melihat Fang Qiu, dia mengangkat alisnya sedikit. Melihat Fang Qiu yang tampak familiar, pelayan itu bertanya, "Siapa kamu?" Fang Qiu menjawab sekaligus, "Saya Fang Qiu." "Aku ingat." Pramugara itu segera mengangguk, dan kemudian bertanya dengan ragu, "Apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu ditangkap?" Fang Qiu mengangkat bahu dan berkata, "Saya khusus datang untuk melihat Tuan Yang dari Jiangjing. Namun demikian, para penjaga bahkan tidak membiarkan saya masuk ke rumah, jadi saya hanya bisa memanjat tembok dan masuk." Ketika dia mendengar itu, pelayan itu tidak bisa berkata apa-apa. "Atas nama bos saya, terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi kami sudah mengundang seorang ahli untuk melihatnya. Anda tidak perlu repot," kata pelayan itu. Kemudian dia menunjuk ke pintu depan dan menambahkan, "Aku akan memandu kamu keluar sekarang." "Jangan." Fang Qiu cepat mengulurkan tangannya dan berkata, "Kalau begitu, biarkan aku masuk untuk mengamati dan belajar, oke? Aku bukan orang jahat. Selain itu, saya di sini. Bagaimanapun, saya seorang dokter pengobatan Tiongkok yang terkenal. Bagaimana jika saya punya cara untuk menyembuhkannya?" Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 486. Bagaimana jika kamu punya cara? Mendengar kata-kata Fang Qiu, pelayan itu menggelengkan kepalanya dengan keras dan menjawab, "Tuanku sangat sakit. Dia tidak cocok untuk bertemu orang luar. Seorang dokter tidak boleh menjadi orang luar bagi pasien, bukan?" Fang Qiu tersenyum dan menambahkan, "Setidaknya saya seorang dokter pengobatan Tiongkok dan, lihat, saya sudah di sini." Pramugara berhenti sejenak. Memang, pemuda ini adalah seorang dokter pengobatan Cina, dan dia sangat populer baru-baru ini sehingga dia menjadi dokter pengobatan Cina paling terkenal di negara itu. Yang paling penting, Fang Qiu telah menanggapi pemberitahuan karunia mereka di Weibo. Melihat Fang Qiu, pelayan menjadi ragu-ragu. Meskipun Fang Qiu masih muda, karena dia bisa begitu populer dan memenangkan tempat pertama di dokter pengobatan Cina muda berkali-kali, dia harus benar-benar seorang dokter yang hebat. Mungkin dia bisa menemukan obatnya. Memikirkan hal ini, pelayan itu menatap Fang Qiu dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, Anda menunggu di luar pintu, sementara saya masuk dan meminta instruksi." "Bagus." Fang Qiu langsung setuju. "Pergilah." Setelah melambaikan tangan kepada penjaga keamanan itu, pelayan itu berbalik, berjalan ke pintu depan villa, mendorongnya terbuka, dan masuk. Fang Qiu menunggu di pintu. Di aula di lantai pertama villa, 3 orang masing-masing duduk di sofa Eropa kelas atas di 3 sisi meja teh kristal persegi panjang. Baca lebih banyak bab tentang novel ringan. Ada teko-teh panas yang harum di atas meja teh. Pada saat ini, seorang wanita setengah baya dengan pakaian bagus sedang duduk sendirian di sofa satu kursi, dan di sampingnya ada seorang pria dalam setelan desainer dengan punggung menghadap sofa besar 3 kursi. Dan pria itu menggosok pelipisnya, tampak sangat mengerikan. Di sisi lain, seseorang yang berpakaian sama sekali berbeda dari keduanya duduk dengan nyaman di sofa 2 tempat duduk di seberang wanita paruh baya, mengobrol dengannya. Lalu terdengar suara mendorong pintu. Klik. Pramugara bergegas masuk dan berjalan cepat ke wanita paruh baya itu. "Nyonya." Setelah pemanggilan itu, dia membungkuk pada wanita paruh baya itu dan melaporkan, ada seorang pria di luar. Wanita itu berbalik dan bertanya, "Siapa itu?" "Ini Fang Qiu."
Pramugara tidak dapat menangis atau tertawa dan melanjutkan, dia masuk dengan memanjat tembok dan ditemukan dan dikelilingi oleh penjaga keamanan. Apa? Wanita itu mengangkat alisnya dan memerintahkan, minta dia untuk pergi. Dia bersikeras masuk, kata pramugari dengan senyum pahit. Dia bilang dia adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok, dan mungkin dia bisa memikirkan cara untuk menyembuhkan penyakit master. Saya memintanya pergi, mengatakan bahwa seorang dokter yang bekerja dengan keajaiban telah datang, tetapi dia berkata bahwa dia ingin masuk dan belajar dari dokter. Pria muda itu sangat ceroboh. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berpikir, aku menyelamatkan muka untukmu. Mengapa Anda bersikeras datang ke sini ketika saya dengan hormat menolak permintaan Anda? Kemudian dia melambai dan memerintahkan, minta dia untuk pergi. Mengerti. Pramugara itu mengangguk sekaligus. Tunggu. Kemudian pria yang telah duduk di sampingnya dan menggosok pelipisnya tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, dia adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok. Sekarang dia ada di sini, biarkan dia masuk dan melihat. Mengapa? Wanita itu bingung. Meskipun dia mungkin tidak kompeten sekarang, dengan penampilannya, dia sangat mungkin menjadi dokter pengobatan Tiongkok yang sangat baik di masa depan. Mungkin dia tidak akan datang bahkan jika Anda memintanya untuk datang ke sini. Kita bisa memberinya kesempatan hari ini untuk menjalin hubungan yang baik, saran pria itu. Kamu benar. Wanita itu mengangguk dan berkata kepada pelayan, kalau begitu biarkan dia masuk. Oke, jawab pelayan, dan dia bergegas keluar. Retak. Ketika pintu terbuka, Fang Qiu, yang berdiri di luar, menoleh. Pramugari menekan pintu yang terbuka dan berkata kepada Fang Qiu, Nyonya telah mengizinkan Anda masuk. Terima kasih. Fang Qiu mengucapkan terima kasih dan bergegas masuk. Begitu masuk ke dalam, dia melihat ke arah sofa. Sepintas, dia melihat lelaki aneh itu duduk sendirian di sofa dua tempat duduk. Pria itu berpakaian dengan cara yang sangat berbeda dari wanita parubaya dan pria dalam setelan jas. Dia mengenakan jubah linen yang dijahit bersama dengan potongan-potongan kain dengan warna berbeda. Tapi jubahnya kebanyakan ringan, dan dia tampak seperti mengenakan yang putih. Rambutnya yang panjang terurai dan terbelah di tengah, memberinya suasana keabadian. Pria itu membual kepada wanita yang duduk di seberangnya. Ayo pergi. Pada saat itu, suara pelayan itu datang. Dipimpin oleh pelayan, Fang Qiu melangkah menuju ketiganya. Sementara itu, ketika dia melihat Fang Qiu, orang aneh yang sesumbar itu diam. Wanita parubaya dan pria berjas menoleh untuk melihat Fang Qiu. Mendekati wanita parubaya itu, Fang Qiu berkata dengan nada meminta maaf, maaf, saya sedikit tiba-tiba dan sombong. Maafkan saya. Kamu adalah Fang Qiu? Tanya lelaki berjas. Iya. Fang Qiu mengangguk. Kamu sangat muda. Wanita parubaya itu melirik Fang Qiu, menghela napas, menggelengkan kepalanya, dan berkata, sekarang kamu di sini, duduk. Di sini. Pria bersetelan sofa 3 kursi menunjuk ke kursi kosong di sebelahnya. Fang Qiu berjalan, duduk, dan berkata, maaf mengganggu, kalian pergi. Biarkan aku memperkenalkan diri dulu, kata pria berjas. Nama saya Yang Ningyu, dan Yang Ningyuan adalah kakak laki-laki saya. Kemudian dia berbalik untuk menunjuk wanita parubaya itu dan memperkenalkan, ini adalah ipar perempuan saya, dan nama keluarganya adalah Ji. Kakak Ji, Fang Qiu memanggilnya dengan anggukan. Mendengar kata-katanya, wanita parubaya itu tidak melakukan apa-apa. Dia tampak menyetujui cara Fang Qiu memanggilnya. Yang Ningyu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke pria berpakaian aneh. Ini Tuan Tan, katanya. Tuan Tan. Fang Qiu berhenti. Kunjungi Veip Novel. Iya. Yang Ningyu mengangguk dan berkata, Tuan Tan adalah dokter yang bekerja dengan keajaiban yang kami undang. Meskipun Master Tan bukan dokter pengobatan Tiongkok atau pengobatan Barat, ia adalah seorang master yang memiliki kekuatan luar biasa yang dapat menyembuhkan penyakit. Kekuatan luar biasa. Fang Qiu kaget, dan kemudian dengan tatapan bingung, dia bertanya, kami memiliki dokter yang sangat terampil dan dokter suci di bidang pengobatan Tiongkok. Sudahkah Anda meminta mereka untuk memperlakukan Tan Yang? Jika tidak, saya tahu satu, dan saya bisa memperkenalkannya kepada Anda. Tidak berguna. Yang Ningyu menggelengkan kepalanya dan berkata, kami telah mengundang 3 dokter suci dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sudah mencoba memperlakukan saudara saya, tetapi mereka semua gagal. Mereka baru saja berhasil membuatnya tetap hidup. Lalu tawa nyaring meledak. Haha. Fang Qiu berbalik dan melihat Tuan Tan tertawa percaya diri. Pengobatan Tiongkok dan pengobatan Barat gagal,
tetapi itu tidak berarti bahwa metode lain juga akan gagal. Yakinlah, selama saya di sini, penyakitnya akan diberantas. Oh. Fang Qiu bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Tan, perawatan seperti apa yang akan Anda gunakan? Energi universal. Guru Tan menjawab, setiap orang yang hidup di dunia ini adalah alam semesta kecil, dan alam semesta yang berisi alam semesta kecil ini adalah alam semesta yang besar. Keduanya saling terkait. Saya dapat menyalurkan energi alam semesta besar ke yang kecil. Di bawah energi universal, semua penyakit akan disembuhkan. Mendengar kata-katanya, Fang Qiu mengangguk. Apa yang dikatakan Master Tan terdengar sangat mudah dimengerti. Teori ini pasti populer di Wulin. Apa yang disebut energi alam semesta besar jelas adalah energi surga dan bumi yang disebut orang-orang di Wulin, sedangkan energi alam semesta kecil adalah energi manusia. Ini adalah kasus untuk menggunakan energi surga dan bumi untuk memperbaiki energi seseorang. Tetapi bisakah Tuan Tan benar-benar membawa energi langit dan bumi ke dalam tubuh pasien dan membantu pasien menyingkirkan penyakit itu? Fang Qiu tidak tahu. Dia ingin tahu apakah dia benar-benar bertemu dengan seorang guru besar. Sepertinya mereka sudah bicara banyak sebelum Fang Qiu tiba di sini. Segera setelah Tuan Tan selesai berbicara, Saudari Ji tiba-tiba berdiri dan berkata, kalau begitu, Tuan Tan, silakan naik ke atas bersamaku dan menyembuhkan suamiku. Bagus. Tanpa ragu, Tuan Tan melompat berdiri. Fang Qiu dan Yang Ningyu bangun pada saat bersamaan. Kemudian keempat melangkah ke atas. Dipimpin oleh Sister Ji, mereka sampai di kamar yang sangat luas. Setelah di kamar, Fang Qiu melihat seorang kurus bertelur di tempat tidur besar dengan mata tertutup. Melihat lebih dekat, dia memperhatikan bahwa pipi dan mata lelaki itu cekung. Meskipun Fang Qiu tidak bisa melihat tubuhnya di bawah selimut, mengingat betapa kurus wajahnya, dia pasti sangat kurus. Tuan, tolong. Sister Ji pergi ke tempat tidur dan meminta Tuan Tan untuk maju. Baik. Tuan Tan berjalan ke tempat tidur, menatap Yang Ningyuan dari dekat sebelum mengulurkan tangannya, dengan lembut menekan dahi Yang Ningyuan, dan menutup matanya. 30 detik kemudian, Tuan Tan membuka matanya, menatap Sister Ji dengan wajah percaya diri, dan berkata, jangan khawatir. Serahkan pada saya, dan dalam 10 hari saya akan menyembuhkannya. Betulkah? Seketika, Sister Ji senang. Yang Ningyu bergegas maju dan meraih bahu Tuan Tan dengan kedua tangan. Tuan Tan, bisakah kamu benar-benar menyembuhkan saudaraku dalam 10 hari? Dia bertanya dengan penuh semangat. Sekarang aku sudah mengatakan ya, aku bisa melakukannya. Tuan Tan mengangguk dan mendorong tangan Yang Ningyu ke samping. Aku bisa menyembuhkannya sekaligus, tetapi sebagai tuan. Kondisi yang sangat serius, dan kekuatan saya belum cukup kuat, saya perlu 10 hari, katanya. Aku akan memperlakukan Tuan yang sekali sehari. Bapak, yang pasti akan menjadi lebih baik. Ya, jika Anda dapat menyembuhkannya, saya bersedia menunggu 100 hari, belum lagi 10 hari, Sister Ji berkata dengan penuh semangat. Lalu apa yang kamu tunggu? Yang Ningyu berkata, Tuan Tan, tolong mulai sekarang. Bagus. Tuan Tan mengangguk dan berkata, minggir dan tinggalkan aku sendiri. Aku akan membaca mantra. Mendengar kata-katanya, mereka langsung pergi ke dinding. Saudari Ji dengan sengaja menarik Fang Qiu, gemetaran dengan emosi dan memberi isyarat agar dia diam. Fang Qiu mengangguk sadar dan kemudian berbalik untuk melihat Tuan Tan. Mereka melihat Tuan Tan mengeluarkan 2 potong rune putih dari tas kain yang dibawanya dan menempatkannya dengan terampil di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Kemudian dia melambaikan tangan dan melontarkannya ke Yang Ningyuan, membuka dan menutup mulutnya saat dia mengatakan sesuatu dengan suara yang nyaris tak terdengar dengan cepat. Wajah Fang Qiu segera berubah. Namun, pada saat itu, Tuan Tan tiba-tiba menghentakkan kakinya, menunjuk Yang Ningyuan dengan jarinya memegang rune, dan mulai bergetar dengan cepat di seluruh penjuru. Dia tampak seperti dirasuki hantu. Berdiri di dekat dinding, Sister Ji dan Yang Ningyu menyaksikan dengan gugup, tidak berani membuat suara. Fang Qiu, di sisi lain, secara bertahap mengerutkan kening.